Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yaitu berjudul Daftar Pustaka yang beranggotakan yaitu Hayati Solin, Nur Hikmah, dan Siska Adityani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang daftar pustaka, jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan juga contoh-contoh daftar pustaka itu sendiri. Baiklah, adapun pengertian dari daftar pustaka yaitu daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan juga diacu dalam tulisan baik dalam skripsi, tesis, dan juga laporan. Adapun untuk memperluas wawasan yang lebih lanjut tentang suatu ilmu yang dapat kita pahami dari websitenya juga. Daftar pustaka harus ditulis sesuai dengan pustaka atau referensi yang dirujuk dalam teks yang sedang kita cari. Adapun fungsi daftar pustaka yaitu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan berasal dari pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi selengkapnya dari sumber kutipan. Yang ketiga yaitu dapat membaca kembali kutipan jika kita tidak mengerti atau kurang memahami pembahasan dari mereka. Seperti misalnya mereka memakai website, kita bisa melihat di daftar pustakanya akan ada tertulis websitenya. Dan juga kalau misalnya mereka memakai buku, kita bisa mereferensikan dan membaca buku itu, mengulang membacanya agar kita memahami apa yang mereka bahas, dan itu dapat membuat kita lebih mudah memahami. Yang keempat yaitu kita memberikan apresiasi ataupun penghargaan terhadap penulisan buku. Dan yang kelima, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Adapun unsur-unsur yang ditulis dalam penggunaan daftar pustaka, yang pertama itu nama pengarang, tahun terbit, tanggal akses, nomor, judul edisi. Kalau ada edisinya, kita buat edisinya, tempat penerbitan dan nama penerbit, dan juga websitenya. Dan untuk memisahkan bagian-bagian itu digunakan dengan tanda titik, koma, dan juga titik 2. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka yaitu nama pengarang tertulis terbalik. Nama terakhir diletakkan pada bagian depan. Yang pertama yaitu nama pengarang tertulis terbalik. Nama terakhir diletakkan pada bagian depan dengan tanda koma. Yang kedua yaitu jika pengarang ada 2, maka pengarang pertama saja yang dibalikkan namanya. Yang ketiga yaitu jika pengarangnya 3 orang atau lebih, maka pengarang pertama saja yang ditulis terbalik namanya, dan pengarang lainnya ditulis menggunakan dan kawan-kawan atau singkatan seperti itu. Dan yang keempat itu jika pengarang adalah editor, setelah nama ditulis satu editor atau beberapa editor yang melakukan pengarang itu. Dan yang kelima itu gelar kesarjanaan dan juga keagamaan itu tidak dituliskan. Yang keenam yaitu judul ditulis dengan cetak miring. Dan yang ketujuh yaitu jika tanpa tahun ditulis dengan singkatan TT. Dan yang ke-8 ditulis tanpa nomor urut. Yang ke-9 ditulis sesuai dengan abjad. Dan yang ke-10, jika lebih dari 1 baris, maka baris selanjutnya ditulis menjorok ke dalam sekitar 4-5 huruf.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Baiklah, selanjutnya penulisan daftar pustaka lembaga resmi. Urutan penulisnya lembaga yang menyusun, yang kedua tahun, yang ketiga judul, yang keempat kota terbit, dan yang kelima nama penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka pada koran dan majalah. Urutan penulisnya yang pertama, nama pengarang jika ada. Yang kedua, untuk artikel tanpa nama pengarang, maka dicantumkan judul artikel dalam kurun siku. Tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk. Yang ketiga, judul artikel atau tajuk dalam koran dengan tanda kutip. Yang keempat, nama surat kabar atau majalah dengan huruf italik. Yang kelima, data penerbitan yakni nomor, bulan, dan tahun. Yang keenam, halaman di mana artikel itu dimuat. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dalam kumpulan artikel makalah. Urutan penulisnya, nama penulis artikel, yang kedua tahun penulis artikel, yang ketiga judul artikel, yang keempat nama editor buku kumpulan artikel, yang kelima judul buku kumpulan artikel, yang keenam halaman, yang ketujuh kota tempat diterbitkan, dan yang kedelapan nama penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka rujukan artikel jurnal. Urutan penulisnya yang pertama, nama penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul artikel, yang keempat forum penelitian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hayati Solim. Penulisan daftar pustaka dokumen pemerintah. Urutan penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, nama negara, yang kedua tahun, yang ketiga judul dokumen, yang keempat nomor jika ada, yang kelima lembaga pengeluar dokumen pemerintahan, yang keenam kota tempat dokumen dikeluarkan. Penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Urutannya sebagai berikut. 1. Nama penulis, 2. Tahun, 3. Judul, 4. Kota terbit, 5. Nama universitas tempat terbit. Penulisan daftar pustaka buku terjemahan. Untuk penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul buku, terjemahan edisi jika ada, 4. Nama penerjemah jika ada, 5. Kota tempat buku diterbitkan, yang keenam nama penerbit. Penulisan daftar pustaka internet. Urutan penulisannya meliputi 1. Nama penulis, 2. Judul tulisan diletakkan di antara kutip, 3. Data publikasi berisi alamat website, protokol atau alamat email, 4. Waktu akses dilakukan. Baiklah teman-teman, sekianlah dari hasil diskusi kami tentang daftar pustaka. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami kelompok 11 yang beranggotakan Hayati Solim, Nur Hikmah, dan Siska Adityani mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, dosen, dan juga yang rekan-rekan yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas saya ini. Saya sangat berterima kasih, dan juga kepada dosen saya sangat berterima kasih. Sekianlah dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.